warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azhara dengan NIM 2330202031 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Husni dengan NIM 2330202032. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang perubahan sosial. Materi yang pertama yaitu adalah definisi perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial yang biasa disebut dengan social change adalah terjadinya pergeseran struktur dalam masyarakat dan pola interaksi. Menurut Wilbur Moore, perubahan sosial sebagai ekspresi mengenai struktur normatif dalam masyarakat, sistem nilai, dan fenomena kultural. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, merumuskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap, pola-pola perlakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut kamu, apa sih perubahan sosial? Menurut buku yang aku baca, perubahan sosial adalah perubahan yang berkenan dengan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya perubahan sistem nilai dan norma sosial, sistem stratifikasi sosial, struktur sosial, proses-proses sosial, pola sikap, dan tindakan sosial warga masyarakat, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu kurun waktu tertentu. Berarti dapat kita simpulkan perubahan sosial itu adalah proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti norma, nilai, kebudayaan, dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan sosial bisa bersifat kecil ataupun besar dan bisa terjadi cepat ataupun lambat. Oh, jadi begitu? Iya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu hubungan perubahan sosial dan hukum. Bagaimana sih hubungan perubahan sosial dan hukum? Hubungan yang saling ketergantungan dan pengaruh mempengaruhi antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum. Maka menurut Surjono Sukanto, bahwa perubahan-perubahan sosial yang terjadi karena pengaruh dari faktor internal dan faktor eksternal masyarakat. Faktor internal seperti pertumbuhan penduduk, penemuan-penemuan baru terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, juga karena adanya konflik ataupun karena terjadi revolusi. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya pengaruh kebudayaan dan masyarakat yang lain mampu karena terjadi peperangan. Nah, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung secara bersamaan. Artinya, pada kondisi-kondisi tertentu, perkembangan hukum biasanya tertinggal dari perkembangan sosial. Sebaliknya, pada momen-momen tertentu pula, terkadang perkembangan hukum meninggalkan jauh perkembangan sosial. Apabila keadaan yang demikian berlangsung, maka terjadilah suatu keadaan di mana kemungkinan terjadi suatu ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan. Nah, contoh hubungan langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya suatu kaidah hukum menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenis kelamin dapat menjadi ahli waris dari suami dan ayah yang meninggalkannya. Di sini tampak dengan jelas peran hukum yang mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial, di mana si A berstatus sebagai istri dari si B dan si Y dan X adalah anak-anak yang disekutui oleh A dan B. Tatkala si B meninggalkan, maka status sosial berubah di mana si A dan X, Y sama-sama sebagai ahli waris dari almarhum si B. Dari contoh kasus tersebut memperlihatkan fungsi hukum sebagai salah satu instrumen yang dapat mengubah pola-pola perilaku dan hubungan-hubungan antara para warga masyarakat, sehingga tujuan hukum dapat tercapai, yakni suatu keteraturan hukum yang diterapkan secara efektif akan mengubah pola-pola perilaku sosial dalam masyarakat. Hal ini sangat penting karena perubahan-perubahan di suatu pihak menonjolkan segi dinamika dari suatu masyarakat yang merupakan ciri umum dari setiap masyarakat.
Masuk kepada materi yang ketiga, yaitu hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat. Hukum sebagai alat untuk perubahan masyarakat, selain sebagai kontrol sosial, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau yang biasa disebut dengan social engineering. Alat pengubahan masyarakat yang dimaksudkan adalah Rosquefort dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Hal itu terlihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma-norma baru. Peran pengubah tersebut dipegang oleh hakim melalui interpretasi dalam mengadili kasus yang dihadapinya secara seimbang atau balance. Interpretasi tersebut dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, studi tentang aspek sosial yang aktual dari lembaga hukum. Yang kedua, tujuan dari pembuat peraturan hukum yang efektif. Yang ketiga, studi tentang sosiologi dalam mempersiapkan hukum. Yang keempat, studi tentang metodologi hukum. Yang kelima, sejarah hukum. Dan yang keenam, arti penting tentang ulasan-ulasan dan solusi dari kasus-kasus individual yang pada angkatan terdahulu berisi tentang keadilan yang abstrak dari suatu hukum yang abstrak. Nah, keenam langkah tersebut perlu diperhatikan oleh hakim dan praktisi hukum dalam melakukan interpretasi, sehingga perlu ditegaskan bahwa dengan memperhatikan temuan-temuan dengan keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Unsur-unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan apa yang disebut dengan hukum alam atau natural law. Rosquefort mengungkapkan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial atau yang disebutnya dengan agent of social change, maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang sangat terbatas dengan kebutuhan atau kepentingan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan dapat memuaskan kebutuhan atau kepentingan manusia tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa James mengisyaratkan hak individu dan selalu dituntut untuk dipenuhi demi terwujudnya suatu kepuasan. Tidak ada yang pernah terwujud sepenuhnya dan akan selalu ada pergeseran-pergeseran antara hak individu yang satu dengan hak individu yang lainnya. Baik, selanjutnya materi yang terakhir yaitu materi yang keempat, batas-batas penggunaan hukum. Yang pertama, yaitu adalah hukum memiliki batas-batas kemampuan untuk menjamin kepentingan warga masyarakat. Yang kedua, yaitu batas-batas kemampuan hukum menurut Rosquefort. Yang ketiga, yaitu hukum pada umumnya hanya mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat yang bersifat lahiriah. Dan yang keempat, dalam penerapan sanksi-sanksi yang melekat ada batas-batasnya. Yang kelima, untuk melaksanakan isi, maksud dan tujuan hukum diperlukan lembaga-lembaga hukum. Yang keenam, perlu diperhatikan hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian sosial apabila ada alat-alat pengendalian sosial lainnya yang dianggap lebih ampuh dalam suatu masyarakat. Dan yang terakhir yaitu adalah hukum harus bekerja sama dengan ahli sosial lainnya agar bisa lebih efektif. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari kami tentang perubahan sosial. Saya Siti Azahra. Saya Syarifatul Husni. Kami sebagai pemakalah kelompok 5, jika ada salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Ke pasar beli babat. Cakep. Pertanyaannya jangan yang sulit-sulit ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.